di mata. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanahnya dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bentuk kami Tuhan sesuai rencana-Mu. Cari bejana Tuhan, bentuklah kami sesuai rencana-Mu, sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu, haleluya, di hadapan-Mu Yesus. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan Yesus Tuhan, Bapakku yang baik, Yesus. Ku aman Tuhan, hidupku di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, ku naikkan sembah-Mu untuk-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bertemu kembali. Ya, mari kesempatan ini untuk kita bawa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya itu ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, sekalipun kami tidak bertatap muka, tetapi firman-Mu itu firman yang hidup, sehingga kami oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami boleh dihidupkan. Pengertian-pengertian rohani kami dihidupkan, sehingga sebagai anak-anak-Mu kami terus maju di dalam Engkau. Dan Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini kami sangat perlu Engkau. Dan kami harus mengerti akan jalan untuk bisa sampai kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Ya. Ayatnya pendek, singkat, tetapi padat, penuh berkat. Ya. Ayo kita baca bersama-sama. Ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Dikatakan begini ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa-Mu yang di surga adalah sempurna. Saudara, nek saudara baca dengan pengertian yang sederhana, ya, saudara kan berkata, saya ini disuruh sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Nah, cara berpikir itu tidak cocok. Sempurna bagi manusia tidak sama dengan sempurnanya Allah. Sebab Allah sempurna itu, Allah itu maha hadir, maha kuasa, maha kasih, maha kekal. Itu kesempurnaan Allah. Nah, kita tidak iso seperti Allah. Tetapi kita diminta sempurna sebatas-batas
kemampuan manusia untuk mencapai sempurna, ya. Sebelumnya itu saya ingin coba pakai bahasa aslinya, ya, supaya saudara itu ngerti apa sebetulnya sempurna itu. Bahasa aslinya itu disebut teleos. Teleos itu kata sifat dari akar kata telos, itu bahasa Yunani, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut tamim. Tamim itu utuh, lengkap, sempurna. Jadi sempurna itu menyangkut banyak segi. Dewasa, orang yang sudah dewasa itu disebut sempurna. Orang yang terarah hidupnya, ya, itu juga disebut sempurna. Sebab hidupnya terarah. Cuma sekarang perlu ditanya, terarah ke hal yang bersifat jasmani atau terarah pada hal yang bersifat rohani. Sempurna itu terarah. Kalau arahnya kepada hal yang bersifat jasmani, saya beri contoh ya saudara. Saya ini mau belajar, ya, untuk mencapai suatu pendidikan yang tinggi, ya. Mungkin dari pendidikan yang tinggi itu saya bisa mencapai suatu kehidupan yang istilahnya itu keberkatan, banyak kekayaan. Nah, ini sempurna yang bersifat jasmani. Tetapi sempurna atau terarah yang bersifat rohani, yaitu harus mengikuti jalan pimpinan Roh Kudus, ya. Nanti saya akan jelaskan, cuma sekarang saya akan ceritakan sempurna itu, ya. Orang yang dewasa disebut sempurna. Orang yang hidupnya terarah disebut sempurna. Orang yang utuh itu sempurna, ya, lengkap itu sempurna. Juga dikatakan orang yang berfungsi. Ada toh saudara, orang tidak iso popo. Orang akan bilang orang itu tidak berfungsi, tidak sempurna. Tetapi orang yang berfungsi itu dianggap orang yang sempurna. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, ya. Sekarang kita berbicara nek upama saya ini lunga gereja setia,
sungguh-sungguh, bahkan menyerahkan diri sampai dadi pendeta, sampai tua umure. Itu juga disebut berfungsi. Tapi saudara, apakah berfungsi secara lahiriah? Ada toh saudara pendeta gede sing hebat, bisa jatuh dalam dosa. Ada toh saudara, ya? Itu namanya berfungsi secara lahiriah. Tetapi yang dikatakan teleos atau tamim ini berfungsi pada hal-hal yang rohani. Tuhan menghendaki saudara ini menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi sering kita ini kurang menyadari. Ya, apakah saya ini sudah terarah, berfungsi, sudah dewasa di dalam hal-hal yang rohani, atau apalagi kok rohani, jasmani aja terarah tidak. Dewasa tidak, berfungsi tidak. Lantas hidup kita ini dah ono regane, saudara. Ya, tidak ada harganya hidup kita ini. Tetapi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang terarah, berfungsi, dewasa, rohani kita, itu yang disebut sempurna. Seringkali kita ini tercampur baur untuk menentukan kesempurnaan ini, saudara. Ya, kita ini pikir, oh, aku setia lu mau gereja lu. Oh, aku ini juga pelayan. Oh, aku sudah sekolah teologi, sudah dapat gelar STH, MTH, DTH. Tapi kalau saudara itu tidak terarah kepada hal-hal yang rohani, ya wujudnya mek ngono-ngono tok ae. Ya, cuma gitu-gitu saja. Malah jadi buah bibir orang lain. Ya, ngopo sampai menempuh pendidikan teologi sampai mencapai gelar. Nek hidupnya nek gitu-gitu tok aja, saudara. Maka itu firman Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna. Itu artinya terarah pada hal-hal yang rohani.
hal-hal yang rohani itu yang paling mendalam. Yaitu kalau saudara baca di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan buah roh. Jadi orang yang rohani itu menghasilkan buah roh. Buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Kasih. Kita tak pernah memikirkan kasih Kristus. Sing kita pikirkan ya mengasihi diri sendiri. Kita tidak pernah memikirkan kasih Kristus. Tuhan berkata di dalam Matius pasal 5, kasihilah musuhmu. Musuh suruh ngasihi. Doakan mereka yang menganiayakan kamu. Tak iso, saudara. Karena tak iso, bagaimana kita bisa sempurna kehidupan rohani kami. Saudara-saudara, mari kita terus tingkatkan kehidupan rohani kita. Kalau tidak, kita menghadapi apa-apa, sudah gelisah, takut, khawatir. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang ada kasih tidak ada ketakutan. Kasih melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Orang yang takut tidak sempurna kasihnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Oh, saudara-saudara, tak gampang untuk mencapai kesempurnaan yang rohani, tak gampang. Tetapi apa artinya kita sebagai anak-anak Tuhan? Sebab Tuhan berkata, Roh Kudus Parakletos, penolong, Dia akan menolong segala kekurangan kita. Dia akan menolong untuk mencapai kesempurnaan yang dari Tuhan. Untuk itu, jangan mengabaikan kuasa Roh Kudus. Ya, supaya kita ini disebut anak-anak Tuhan yang sempurna, yang dewasa rohaninya, yang terarah rohaninya, yang berfungsi hidupnya. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ya saudara, nah itulah firman Tuhan, kita renungkan betul-betul. Kalau firman Tuhan ini kita renungkan betul, saudara, kita menghadapi apa saja tidak usah takut, tidak khawatir. Sebab Roh Kudus Parakletos itu penolong kita. Tidak perlu takut. Kalau kita masih takut,
takut khawatir berarti kita itu belum sempurna. Belum dewasa. Belum terarah hidup rohani kita. Belum berfungsi kehidupan rohani kita. Belum sempurna. Itulah sedikit renungan. Saudara pikirkan betul-betul, banyak doa supaya saudara disebut orang-orang yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Roh Kudus Parakletos, penolong, akan menolong kami, Tuhan. Supaya hidup kami ditingkatkan rohaninya sampai mencapai kesempurnaan, mencapai kedewasaan, mencapai pada segi-segi yang fungsional. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua.